Oke guys, masih dari Santa Marta, Kolombia. Seru banget ya. Jadi di sini agendanya adalah saya mengikuti Conference of America dari Junior Chamber Internasional. Itu jadi kayak acara tahunannya JCI yang diadakan di 4 benua, dan sekarang ini lagi yang di Amerika. Nanti berurutan tuh dari Amerika ke Asia, ke Afrika, ke Eropa. Nah sekarang saya lagi ikut yang di Amerika. Nah kebetulan tadi sempat ngobrol sama salah satu subscriber dari YouTube channel ini, dan pertanyaannya bagus juga sebetulnya. Jadi beliau menanyakan apakah kalau saya tamat kuliah apakah bagusnya kerja dulu atau langsung bisnis. Oke, jadi gini. Menurut saya pribadi, karena saya kuliah 2 kali, S1, S2, dan saya juga sempat kerja. Lalu kemudian sekarang saya punya bisnis. Nah, menurut saya, kalau misalnya kamu tidak punya privilege ya, kamu nggak punya privilege artinya nggak punya orang tua yang bisa ngasih kamu bisnis, nggak punya orang tua yang udah tajir melintir lah ibaratnya. Jadi dan kamu pretty much nggak punya banyak pilihan. Ya udah ikutin aja apapun pilihan yang ada. Karena gini, ada saatnya kamu harus kerja dulu, ada saatnya mungkin kamu nggak bisa kerja karena nggak diterima. Kayak saya tamat S2, saya nyari kerja nggak ada yang nerima. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya langsung bisnis. Nah kalau misalnya kamu nggak bisa mulai bisnis karena mungkin nggak ada modal atau nggak ada apapun, nggak ada ide, nggak ngerti mau gimana, ya udah kerja dulu, it's okay. Tapi saran saya jangan sampai kamu kerja itu untuk mencari gajinya saja. Gaji penting, saya setuju, gaji penting buat hidup, dan saya juga mengajarkan bahwa gaji itu adalah bagian dari active income yang sangat penting untuk kita bisa beli aset yang nantinya aset ini yang bisa memberikan kita passive income. Karena kan goal utamanya mau kita bisnis, mau kita kerja sebagai karyawan, ya kita ingin bebas finansial kan. Dan kita ngomong jujur aja, fair aja, bahwa kalau kita udah bebas finansial ya ngapain bisnis lagi kan kayak gitu. Kalau misalnya punya panggilan hidup yang lain ya udah nggak ada masalah juga. Nah, tapi kalau misalnya kamu memang harus kerja, yes kerja dulu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi saran saya, jangan kerja hanya untuk gaji. Tapi kalau mau bekerja, kerjalah untuk cari network sama pelajari bisnisnya. Sambil juga ngumpulin modal, it's okay, kayak gitu. Misalnya bisnismu adalah kamu kerja di bagian di perusahaan kontraktor misalnya. Ya udah pelajari bagaimana sih cara sebuah kontraktor bisa untuk nyari supplier, nyari tukang, menangin tender mungkin, nyari proyek itu bagaimana, gimana cara bikin alur kerja dengan tukang, karena kontraktor kan biasanya mungkin dibayarnya dibayarnya sepaket jadi gitu kan. Lalu kemudian nanti si kontraktor ini yang harus mecah lagi harian ke tukangnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau kontraktor itu ada pilihan buat dibayar borongan itu artinya dibayarnya per termin. Nah si kontraktor inilah yang harus mecah lagi atau nggak nge-sub kontraktor lain lagi. Nah itu kan ilmunya sebenarnya cukup rumit. Nah itulah yang kamu pelajarin sebagai karyawan di perusahaan kontraktor, sambil juga mulai nih cari-cari kenalan, networking, sambil belajar ilmunya. Nah ketika ilmunya udah cukup, networknya udah ada, dan di saat yang sama modalnya juga udah ada, ya udah. Ketika nanti mau mulai bisnis ya paling enak adalah ya bisnis kontraktor, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan pengalaman, kan seperti itu. Jadi kalau mau bisnis kayak gitu. Dan saya juga punya beberapa partner bisnis yang merupakan anak dari konglomerat. Perusahaannya udah TBK, udah melantai di bursa, kekayaannya udah triliunan, dan dia cerita bahwa dia juga sebelum dia masuk ke perusahaan keluarganya, dia kerja dulu. Dan biasanya kerjanya di bank. Kalau misalnya yang seperti ini ya, yang dengan privilege lah bahasanya ya, biasanya kerja di bank. Kenapa? Karena di bank itu kan sarangnya orang kaya berkumpul tuh. Sarangnya orang kaya nyari kenalannya di sana. Dan juga kalau kita di bank itu kan belajar tuh buat ngitung uang dengan teliti, belajar cara menganalisa resiko dan segala macamnya. Nah itu banyak tuh pelajaran tentang bisnis di sana. Makanya beberapa partner saya yang memang konglomerat ya, dia sempat kerja sebelum masuk ke perusahaan keluarga, kerja dulu di luar di bank. Ada yang di bank lokal tapi banknya gede banget, bukan bank yang bukan bank kecil ya, bank gede. Ada juga yang kerja di luar negeri, di Singapura misal, tapi kerjanya pun di bank yang besar juga di Singapura ada. So
Itu sedikit pandangan dari saya soal apakah kamu kerja atau langsung bisnis. Mau langsung bisnis kalau misalnya kamu bisa ya nggak apa-apa juga, it's okay. Tapi kalau kamu kerja dulu ya paling nggak kamu bisa belajar bisnis, cari network dan dibayar. Enaknya kan gitu, kita belajar dibayar, itulah kerja gitu. Nah tapi bagi orang-orang yang nggak ngerti, bagi orang-orang yang goalnya adalah hanya untuk mencari gaji, maka kerja itu kerja sebagai karyawan tuh udah bukan lagi belajar cari ilmu, tapi murni cari duit aja. It's okay, nggak apa-apa, nggak salah juga. Cuman kalau cuman cari duit aja, pastikan tetap punya tabungan untuk passive income, untuk bangun passive income. Karena kalau enggak ya seumur hidup kerja terus. Padahal kalau misalnya kita ngerti gimana caranya kita bangun passive income, mungkin kita kerja 10 tahun mungkin, lalu kemudian passive income udah cukup, ya udah kita bisa pensiun dini. Atau bahkan kalau perlu ketika terjadi PHK massal, ya udah kita dengan kasih kode-kode siap di PHK aja. Di PHK kan udah dapat pesangon, kan enak. Oke, jadi itu beberapa insight tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari saya akan share tentang tips jurus strategi akan bikin kamu makin dahsyat, makin hebat, makin pintar dan naik level terus. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.